Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini torang jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Yang walaupun engku ada di gereja, adik-adik ada di dalam rumah masing-masing, tetapi torang bersuka cita. Tuhan menuntun torang untuk beribadah hari ini. Ya, kita mau mempersiapkan diri kita semua, adik-adik yang ada di rumah, duduk manis untuk kita bersama-sama beribadah. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyi hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita melanjutkan torang ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan disiapkan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami ada di rumah Tuhan dan engku dalam pelayanan di gereja, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Memberkati kami yang hari ini bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh beribadah sekolah minggu. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh berdoa bersama-sama. Dan kami juga boleh mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pimpin ibadah kami. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, torang mau bilang betapa baiknya Tuhan di dalam torang kehidupan. Walaupun saat ini torang masih tinggal di rumah karena masih ada tuh virus corona. Tetapi pemeliharaan Tuhan kepada adik-adik, kepada mama papa, kepada torang semua tetap ada. Untuk itu kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan Yesus baik. Orang memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita.
Sekali lagi kita akan menyanyi kasih Yesus indah-indah oh indah. Adik-adik pakai gerakan nih. Menyanyi dengan penuh sukacita karena kasih Yesus itu sungguh indah di dalam kehidupan adik-adik semua, bahkan di dalam kehidupan enci engku. Kita menyanyi kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa mengasihi torang semua. Bahkan hari ini Tuhan Yesus memberi torang kesempatan. Adik-adik, enci engku, mama papa yang menemani adik-adik ibadah sekolah minggu di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Engku Roland. Tapi sebelum itu kita angkat pujian, kami naikkan syukur padamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk boleh hidup, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh sehat di rumah, kami masih boleh kuat, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, boleh duduk tenang dan boleh mendengar dan mengerti cerita firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini dan kami bersyukur. Amin. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Ya, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan bersyukur boleh kembali lagi dalam ibadah online. Nah, hari ini aku akan ceritakan tentang satu bapak. Nah, benar, nama bapak ini adalah Bapak Abraham. Bapak ini dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Tuhan berjanji akan menjadikan suatu bangsa yang besar dari keturunan bapak ini. Tetapi pada waktu bapak ini umur yang sudah tua, belum memiliki anak. Bagaimana janji Tuhan itu bisa terjadi kalau bapak ini belum memiliki anak? Nah, suatu ketika istri dari bapak ini, Sarai, mengandung
Nah, berarti akan memiliki anak. Bapak ini senang sekali dan istrinya juga senang ketika istrinya ini melahirkan dan mereka memiliki anak. Seperti janji Tuhan, mereka menamakan anak ini Ishak. Nah, mereka keluarga yang senang, bahagia bermain dengan anaknya, bersuka cita dengan Ishak. Sampai suatu ketika Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Abraham, Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, apa yang Tuhan firmankan tadi? Tuhan firmankan Bapak Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya untuk jadi korban bakaran. Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini taat kepada Tuhan Allah, taat akan perintah Allah, sehingga pada keesokan harinya langsung Bapak Abraham panggil kedua bujangnya dan anaknya Ishak untuk pergi ke satu tempat yang ditentukan oleh Allah untuk mempersembahkan korban. 3 hari perjalanan jauhnya mereka berjalan. Mereka menggunakan juga hewan keledai sebagai tunggangan. Mereka membawa peralatan untuk korban bakaran. 3 hari perjalanan mereka. Sampailah mereka di satu tempat yang ditentukan Allah, di Gunung Moria, di Bukit Moria. Tempat ini ditentukan oleh Allah untuk mengorbankan Ishak anaknya. Sampailah mereka di tempat itu, Abraham memerintahkan kedua bujangnya untuk tinggal di tempat itu. Dan tersisalah Abraham dan Ishak berjalan untuk naik ke atas gunung. Ketika mereka naik ke atas gunung, Ishak bertanya kepada ayah, kepada Abraham, kepada papanya, "Pa, di manakah domba korban sembelihan untuk korban bakaran nanti? Di manakah dia? Di manakah hewan itu, Pa?" Nah, pada waktu itu Abraham mengatakan kepada Ishak, "Tenang, Allah yang akan menyediakan bagi kita. Allah yang akan menyediakan bagi kita. Tenanglah nak, tenanglah." Ketika mereka sampai ke atas gunung, mereka menyusun batu. Ishak juga mengangkat batu dan menyusun batu untuk dibuat mezbah, untuk tempat korban bakaran. Sampailah Ishak diikat oleh Abraham, ayahnya. Diikatlah Ishak. Ishak yang akan ditaruh, ditempatkan di atas mezbah itu. Nah, bagaimana perasaan Abraham kira-kira pada waktu itu, adik-adik, ketika ia ingin mengorbankan anaknya yang tunggal? Mungkin Abraham sedih pada waktu itu, tetapi Abraham taat kepada Allah. Abraham setia kepada Allah, taat akan perintah Allah, sehingga Abraham tetap melakukan perintah Allah untuk menyerahkan Ishak sebagai korban. Sampai suatu ketika, adik-adik, ketika Abraham mengangkat pisau untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal, tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, Ya Tuhan. lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. wah, bersyukur sekali. Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak anaknya sebagai korban bakaran. Malaikat Tuhan telah berfirman kalau Abraham adalah
orang yang taat. Bahkan ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang tunggal satu-satunya, Abraham tetap taat kepada Allah. Ketika itu Abraham lihat ke belakang, melihat ada domba yang terperangkap di semak-semak. Nah, Abraham mengambil domba itu, dan domba itu menjadi korban bakaran pada saat itu. Dan Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham untuk menjadikan dia bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Nah, adik-adik, ribuan tahun kemudian di satu bukit ada satu orang juga yang taat. Bahkan dia taat sampai mati. Dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa engku, dosa enci, dosa mama, dosa papa, dosa adik-adik semua. Dosa semua umat manusia. Dia adalah Tuhan Yesus yang mati dan taat di kayu salib. Mati di kayu salib untuk menebus dosa orang semua. Tuhan Yesus taat adik-adik. Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah untuk menjadi keselamatan, untuk memberikan keselamatan bagi kita dengan mati di kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bangkit mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus bilang, siapa yang percaya kepadanya akan diberikan hidup yang kekal. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan untuk ketaatan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Tolong kami boleh taat dan setia kepadamu Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengar cerita firman Tuhan. Tentu adik-adik senang karena melalui firman Tuhan yang adik-adik dengar makin menguatkan adik-adik untuk hidup lebih mencintai Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya torang akan mendengarkan adik-adik teman-teman yang berhari ulang tahun. Bahkan satu engku yang juga berhari ulang tahun. Dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Tanggal 29 Juli Gavriel Karinda. Tanggal 30 Juli Daniel Marau. Dan tanggal 1 Agustus Emily Jaya. Serta 1 Torang Pe Engku. Engku Freke Panelewan tanggal 29 Juli. Torang bersuka cita karena mereka juga bersuka cita atas umur yang Tuhan tambahkan 1 tahun. Kita akan menyanyi Terima Kasih Tuhan sambil kita mendoakan teman-teman yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang berjalan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk lebih lagi cinta Tuhan, untuk hidup seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa walaupun Tuhan kami di rumah, kami belum bisa datang sekolah minggu, tetapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman yang boleh bersyukur. Engkau yang boleh bersyukur atas hari ulang tahun. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada teman-teman kami, juga kepada Engkau Freke yang berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan, dan ibadah kami ini boleh selesai dengan penuh segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.